sore dengan saya Rira Ingriani. Sekarang saya berada di Jakarta Pusat, lebih tepatnya di Salemba Beluntas. Saya ingin mewawancarai warga sekitar terkait isu politik di 2024. Yuk kita tanya-tanya. Selamat sore Kak. Sore Kak. Boleh ganggu waktunya sebentar Kak? Boleh. Kita akan ada wawancara sedikit tentang Pilkada 2024 nanti Kak. Boleh diperkenalkan diri dulu, atas nama siapa? Nama gue Muhammad Fajriansyah, umur gue 24 tahun. Kesibukan Kakak apa nih? Kuliah atau kerja? Kuliah sih buat sekarang. Buat sekarang kuliah ya Kak? Kuliah di jurusan apa Kak? Jurusan IT. IT ya? Ya, untuk pertanyaan pertama ya Kak. Nih, Kakak udah tahu belum 2024 nanti tuh kita kan ada pemilihan presiden, dan Pak Jokowi itu udah nggak bisa lagi karena dia kan udah 2 periode ya Kak. Menurut Kakak gimana? Udah tahu belum? Udah tahu sih kalau itu. Kalau itu udah tahu ya. Melihat pemerintahan Pak Jokowi nih Kak, menurut Kakak nih program apa sih yang perlu dilanjutkan untuk presiden selanjutnya Kak? Kalau untuk program yang dilanjutin tuh kayak BLT, terus kayak KJP atau KJP. BLT, KJP. Nah, pokoknya bantuan-bantuan lah. Bantuan-bantuan untuk pendidikan ya, Iya. untuk rakyat miskin juga ya. Dan juga jangan disalahgunain, maksudnya dikasih ke tangan orang-orang yang benar-benar ngebutuhin ya Kak ya. Ya selanjutnya kayak kan di pemerintahan nih gak ada yang sempurna ya Kak, 100% tuh pasti ada aja kekurangan. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya nih Kak, apa sih yang perlu ditambahin yang belum ada pas pemerintahan Jokowi? Kalau itu untuk lapangan pekerjaan sih, buat orang-orang yang masih ngebutuhin kerjaan sampai sekarang ini belum dapat ya kan. Terus juga di stop lah orang-orang yang warga negara asing yang nyari kerja ke sini, karena pribumi pun masih banyak yang nganggur ya Kak. Nganggur, apalagi COVID kemarin itu kan lumayan berdampak banget buat ekonomi kita ya. Selanjutnya Kak, menurut Kakak nih mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak rakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Yang pasti sih jujur dulu ya. Kejujuran nomor 1 ya Kak. Iya benar, jujur, terus juga merakyat sih sebenarnya itu perlu juga, karena untuk berdekatan sama masyarakat semuanya. Biar masyarakat lebih tahu karakter calon presiden yang akan mencalonkan di tahun berikutnya ya Kak. Iya betul. Bagaimana sih Kak kriteria seorang presiden menurut Kakak nih, harapan Kakak untuk kedepannya nih? Yang benar-benar Kakak harapin tuh, pengen banget presiden tuh yang kayak apa? Ya pokoknya sih kalau intinya saya sih yang nggak banyak janji, banyakin bukti. Iya. Nggak cuman kampanye doang ya Kak, janjinya bukan cuma di kampanye aja. Tapi benar-benar dilakuin ya. Nih, ada atau enggak nih Kak sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Kakak, yang Kakak gemari dah, Kakak sanjungi gitu, yang Kakak lebih serap Sih ke Anies Baswedan sih ya. Lebih serap ke Anies ya. Dan selanjutnya, kan tadi kan untuk tokoh presiden ya Kak, untuk partainya nih Kak, lebih baik tuh dipimpin sama partai apa Kak presiden untuk pemilihan presiden selanjutnya? Partai Nasdem. Selain dari itu ada lagi nggak Kak partai yang lain? Ada, dari Demokrat. Dari Demokrat, berarti Nasdem dan Demokrat ya Kak? Iya betul. Untuk yang terakhir nih Kak, pertanyaan buat Kakak, apa sih harapan terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Harapannya sih lebih apa ya, kayak sama masyarakat tuh lebih peduli gitu. Terus juga diperhatiin, dari sekarang kan banyak tindakan kriminal juga merajalela ya. Terus juga polisi harus adil ya. Jangan ngelok ke atas aja, perhatiin juga yang lainnya gitu. Oke, makasih Kak Fajri. Halo Kak, boleh memperkenalkan diri dulu, atas nama siapa? Aku Anita. Umurnya berapa? Aku 20 sih. Kakaknya kuliah atau kerja? Kuliah Kuliahnya Kak di daerah mana? di Politeknik Negeri Media Kreatif. Boleh aku tanya-tanya sebentar ya Kak mengenai politik 2024? Kan Kakak udah tahu belum 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden, dan Pak Jokowi itu sudah tidak bisa lagi dicalonkan sebagai presiden. Menurut Kakak itu gimana? Sebenarnya nggak terlalu skilled politik, cuma tahu sih kalau misalkan Presiden Jokowi udah nggak bisa nyalonin lagi. Karena udah 2 kali periode ya Kak? Udah 2 periode. Terus juga melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Kakak program apa sih yang perlu dilanjutkan nih untuk presiden selanjutnya? Apa ya? Mungkin beasiswa kali ya, karena kan saya juga kuliah, jadi mungkin beasiswanya masih harus diterusin. Pemerintahan kan gak ada yang 100% sempurna ya Kak. Apa aja sih kekurangan sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya nih Kak? Apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi kemarin ini? Apa ya?
mungkin fasilitas prasarana atau beasiswa termasuk nggak sih kak? Kakak ngebutuhin nggak sih? butuh banget sih pasti. Selain Kalau dari itu kan KIP yang kan lain ya? kan udah ada, cuman maksudnya yang kalau yang nggak ada ya mungkin Ditambah lagi Iya, aja ya. betul. Jadi biar banyak sih. Menurut kakak mana yang lebih penting nih? Presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mau jelaskan kak, kenapa sih alasannya? Apa ya, yang cerdas kali ya, soalnya walaupun merakyat kan mungkin kayak cuma caper aja kan. Iya, Itu kebanyakan kan cuman gimmick ya, Kak, ya? merakyat kan biasanya kan buat kampanye, Hmm. lumayan kayak sosok merakyat, cuman mungkin kita butuh presiden yang cerdas. Bagaimana sih kak kriteria seorang presiden yang menurut kakak nih yang kakak harapkan buat nanti 2024? Apa ya, yang pasti harus bisa mengayomi warga negaranya, rakyatnya, terus harus tegas juga, sama nggak pelin-pelan sih buat menjalani program-programnya nanti di 2024. Termasuk jujur juga Iya ya kak sih, ya? harus banget. Selanjutnya pertanyaan dari saya itu, ada nggak sih nama tokoh atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan kakak buat kedepannya nanti di 2024? Siapa ya? Sebenarnya nggak terlalu tahu, cuman yang penting ini aja nggak sih yang tadi disebutin sebelumnya, yang penting jujur juga kan karena dikata kakaknya. Gitu Ya sih. mungkin maksud kakak siapapun orangnya nanti Iya. yang terpilih atau yang mencalonkan, yang penting tuh orang-orang jujur ya kak Iya, ya. betul. Terus juga menjalankan amanah. Betul. Terus selanjutnya menurut kakak nih, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa sih kak? Bisa Nasdem, Partai Banteng tuh, PDI Perjuangan, Gerindra kali ya. Gerindra ya, oh, lebih ke Gerindra ya. Iya. Apa sih harapan kakak terhadap pemerintahan berikutnya nih ke depannya? Harapannya apa? Ya ini sih nggak tahu juga. Lebih maju gitu ya kak? Iya sih. Tag terakhir ulang. Nah selanjutnya nih kak, menurut kakak terhadap pemerintahan berikutnya tuh apa sih yang perlu diingin di 2024? Biar Indonesia lebih maju gak sih, terus sumber daya SDM tuh yang lokal aja kan. Iya. Terus habis itu fasilitasnya juga makin oke, diperbaiki semua yang kurang-kurangnya dari periode sebelumnya. Iya benar. Oke makasih ya kak. Halo selamat sore, boleh ganggu waktu sebentar? Boleh. Boleh perkenalkan diri dulu bu, namanya siapa? Oh, nama saya Ibu Mary. Umur berapa bu? Umur 39 tahun. 39 tahun. Iya. Boleh wawancara sebentar ya bu? Boleh. Untuk yang pertama, apakah ibu udah tahu 2024 nanti kita kan ada pemilihan presiden baru ya? Karena Pak Jokowi juga udah nggak bisa menjalankan lagi karena dia udah 2 periode. Ibu udah tahu belum? Oh, udah tahu. Ya untuk pertanyaan selanjutnya, melihat pemerintahan Pak Jokowi nih bu, program apa sih yang harus dilanjutkan? Menurut saya program yang perlu dilanjutkan adalah pembangunan sumber daya manusia, karena untuk saat ini kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong rendah. Maka demikian program sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Jadi sumber daya manusianya harus lebih ditingkatkan ya bu. Nah ibu untuk pertanyaan selanjutnya, kan pemerintah juga yang sempurna ya bu ya, pasti ada juga kekurangan. Sebagai pembelajaran nih bu, untuk pemerintahan berikutnya apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan era Pak Jokowi kemarin? Harus lebih meningkatkan rasa tanggung jawab atas pimpinannya dan memiliki rasa empati yang tinggi, jangan hanya kampanye aja. Jangan cuma Buat janji-janji janji aja ya rakyat, bu. ketika sudah menduduki presiden lupa akan semuanya. Iya sih benar. Nih selanjutnya ibu, menurut ibu nih mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Jujur yang paling utama, merakyat sudah pasti, cerdas itu bonus. Cerdasnya lebih bonus ya, yang penting kejujuran ya bu ya. Iya. Selanjutnya, bagaimana sih kriteria seorang presiden menurut ibu nih, harapan ibu untuk tahun depan 2024? Cerdas, Hmm? tegas, Hmm? lugas, jujur, dan rendah hati. Atau ada nggak nih bu, sosok atau tokoh yang memiliki kriteria ibu atau harapan ibu untuk kedepannya? Tokoh yang ibu senangi? Anies Baswedan. Anies Baswedan ya bu ya? Nah, Menurut ibu nih, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa bu? Atau partai yang ibu senengin? Nasdem.
Partai Nasdem ya Bu ya, karena dia juga kan ininya Anies ya Bu ya. Yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir, apa sih harapan Ibu terhadap pemerintahan berikutnya, pemerintahan di 2024 nanti? Harapannya semoga pemerintahannya di 2024 lebih baik lagi. Kita lebih baik lagi ya Bu ya.